Saya mengajak Anda melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang akhir zaman, khususnya diambil dari Daniel pasal yang ke-12. Dan sekali lagi malam hari ini kita tidak akan selesai, karena itu akan dilanjutkan lagi besok pagi saat ibadah minggu. Karena itu pastikan Anda mendapatkan keseluruhan daripada seri khotbah akhir zaman ini, khususnya dari kitab Daniel. Kemarin kita berbicara tentang Daniel 12 ayat yang pertama. Di sana dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berbicara tentang waktu dan masa, yaitu masa kesesakan besar. Di sanalah banyak dibahas di dalam kitab Daniel. Kemudian bagian yang kedua kita sudah berbicara tentang pemimpin besar yang bernama Mikael, malaikat supernya Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi Israel. Saya percaya bukan hanya bangsa Israel yang dilindungi oleh malaikat Mikael, tetapi ketika Anda dan saya terlibat di dalam konflik besar, konflik yang penting, yang para malaikat pun akan menolong kita, diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam keselamatan, untuk senantiasa mengalami penyertaan, perlindungan, dan juga kemenangan dari Tuhan. Karena itu malam hari ini saya mengajak Anda untuk melanjutkan dari Daniel pasal yang ke-12. Kita akan membahas ayat yang pertama bagian terakhir, kemudian ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Topik yang ketiga dari Daniel 12 berbicara tentang umat pilihan Allah. Secara spesifik di sini berbicara dari perspektif bangsa Israel. Sekalipun banyak hal yang ditulis di dalam kitab Daniel itu berkaitan dengan kaumnya Daniel, bangsanya Daniel, orang-orang Israel, tetapi banyak pelajaran yang kita bisa petik sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam perjanjian baru. Banyak poin-poin yang kita bisa pelajari dan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kuasa daripada firman Tuhan termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dari perspektif bangsa Israel dalam Daniel 12. Itu ada 3 kelompok yang terlibat di sana. Dan ini 3 kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan, karena Anda dan saya pun ada di dalam ketiga kelompok ini, sekalipun kita tidak secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan di dalam kitab Daniel. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang terluput, orang yang diselamatkan. Kalau Anda melihat di dalam kisah Daud berperang melawan Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35, di sana dicatat bahwa Daud sebagai gembala itu pernah melepaskan domba dari cengkeraman singa dan juga beruang. Nah, ini merupakan gambaran yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Karena demikian juga selama masa kesesakan besar akan ada orang Israel yang diluputkan, orang Israel yang diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari masa tribulasi, terlepas dari masa kesesakan besar. Dan orang-orang yang dilepaskan ini, orang-orang yang terluput ini, mereka nantinya akan turut membantu di dalam penetapan kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Mari saya mengajak Anda membuka di dalam Yeremia 30. Yeremia pasal yang ke-30. Kita lihat siapa-siapa saja orang-orang ini. Yeremia 30 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab aku Tuhan menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan.
untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Mari kita lihat ayat yang ke-17 sekarang. Di sana Tuhan juga berfirman, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang tidak signifikan, orang-orang yang dianggap dunia sebagai orang-orang yang tidak penting, seringkali orang-orang itulah yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan mengalami pelepasan dan juga mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20, melanjutkan tentang kelompok orang yang terluput, orang yang diselamatkan. Yehezkiel 20 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Di sana dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Ini berbicara tentang masa kesesakan besar. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Ayat 38, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi jelas dari Yehezkiel 20, khususnya di dua ayat yang terakhir, ayat yang ke-37 dan 38, di sana ada pemisahan antara orang-orang Israel yang setia, orang-orang Israel yang saleh, dan dengan orang-orang yang memberontak dan menolak Tuhan. Mereka akan dipisahkan melalui kesesakan besar. Dan beberapa orang akan diselamatkan sekeluarnya mereka dari masa kesesakan besar. Siapakah mereka? Kalau kita kembali ke Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, mereka yang diselamatkan adalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab itu. Kata Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Kitab apa yang dimaksud? Ini yang saya mau bahas sedikit biar Anda memberikan perhatian khusus, karena ini sangat penting. Pastikan nama Anda dan saya ada di dalam kitab itu. Kita sedang berbicara tentang kitab kehidupan. Orang-orang yang terluput, orang-orang yang diselamatkan adalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Dan bagaimana cara kerja daripada kitab kehidupan? Kita harus kembali kepada budaya zaman itu. Ketika ayat ini ditulis dan dicatat, apa sih yang dimaksud dengan kitab kehidupan? Budaya zaman itu mengajarkan bahwa kitab ini berisi nama-nama orang, semua orang yang pernah dilahirkan di dalam bumi, yang pernah ada dan hidup, ya sekalipun baru mungkin dia baru menjadi janin, kemudian aborsi, itu pun sudah makhluk hidup, sudah manusia, itu pun tercatat di dalam kitab kehidupan. Sekalipun orang tua belum memberikan nama kepada anak itu, anak itu sudah tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Jadi kitab ini berisi, awalnya berisi nama-nama semua orang
yang pernah dilahirkan. Saat terbentuk di rahim ibu kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Tanggal terbentuknya kita, tanggal kita dilahirkan. Nah, kemudian ada juga kolom di dalam kitab kehidupan itu. Kalau kita membayangkan buku kitab yang seperti kita ketahui hari-hari ini, ada kolom di sana, tanggal di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanggal kita lahir baru pun tertera di sana. Nah, orang yang meninggal, orang yang mati tanpa menerima Kristus, mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka tidak pernah menurut mereka dan percaya dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka nama mereka yang tadinya ada di kitab kehidupan ketika mereka lahir, nama itu terhapuskan. Nama itu tidak ada lagi di sana. Dan ketika orang itu mati, tidak mungkin, tidak ada opsi lain, tidak ada cara lain untuk bisa memunculkan nama itu lagi. Jadi ketika sudah mati, selesai sudah. Itu sudah final. Jadi pastikan nama kita ada di dalam kitab itu. Nah, ini bagian yang sangat penting. Perhatikan perkataan yang saya akan ucapkan ini. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati kita, maka dengan otoritas firman Tuhan saya berani berkata bahwa nama kita tidak akan pernah dihapuskan dari kitab itu. Saya akan memberikan dasar-dasar firman-Nya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dan 29. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Anda yang adalah orang percaya, perhatikan ayat-ayat berikut ini, bahwa kalau kita sudah diselamatkan, nama kita tidak akan pernah dihapuskan dari kitab itu. Bukan saya yang ngomong, tetapi Yesus sendiri yang ngomong. Perhatikan Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Di sana dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang percaya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminannya Yesus. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus karena ada dorongan Roh Kudus. Karena Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Rohlah yang membuat kita mampu dan sanggup untuk memanggil Dia Aba, Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau Yesus yang sudah ngomong seperti ini, siapa yang berani menentangnya? Tapi kalau Anda masih belum juga yakin, mari kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-39. Perhatikan ayat-ayat ini, Anda harus mencamkan ayat-ayat ini di dalam kehidupan Anda. Yohanes 6 ayat yang ke-39, di sana dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nanti sebentar kita akan berbicara tentang kebangkitan. 2 ayat lagi, Efesus 4 ayat yang ke-30. Supaya Anda makin yakin dengan keselamatan Anda, karena ketika Tuhan memberikan keselamatan dalam hidup kita, itu bukan keselamatan yang sementara. Hari ini selamat, besok tidak selamat. Tetapi dikatakan tadi dalam Yohanes 10 bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus adalah keselamatan yang kekal. Haleluya. Efesus 4 ayat yang ke-30. Yesus naik ke surga, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus.
Salah satu peran Roh Kudus tertulis dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, kalau Anda belajar di dalam konteksnya ini, kata memeteraikan itu seperti uang muka. Kalau Anda mau beli barang dan Anda sudah reserve, Anda sudah booking barang itu, Anda meninggalkan uang muka. Apa artinya? Artinya bahwa Anda suatu saat nanti akan kembali ke toko itu untuk mengambil barang yang Anda beli. Demikianlah juga dengan Yesus. Yesus naik ke surga. Dia berikan kita Roh Kudus sebagai down payment, sebagai uang muka, sebagai meterai yang akan memastikan bahwa suatu hari nanti Yesus yang sudah membeli kita, membayar kita lunas dengan darahnya, dengan nyawanya, akan kembali lagi untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Haleluya. Di sana dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Berbicara tentang Yesus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, haleluya. Mungkin Anda seorang yang kritis, karena saya beberapa kali berhadapan dengan orang yang kritis. Saya mengajak Anda membuka di dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Karena di sana ada satu ayat yang berkaitan dengan kitab kehidupan yang seringkali disalah tafsirkan. Wahyu 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, Anda mungkin berargumentasi, di sini kan jelas dikatakan barang siapa menang, baru aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kemudian Anda katakan, oh bagaimana kalau kita kalah? Apakah nama kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan? Saya mau katakan bahwa ayat ini bukanlah sebuah peringatan, bukan sebuah ancaman, tetapi ayat ini adalah sebuah janji dari Tuhan sendiri. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, siapa yang dimaksud dengan barang siapa menang? Ya, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Mari kita cek apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di ayat yang lain. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, tentang siapa pemenang yang dimaksud. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang kelima, ini kata mengalahkan itu di sini kata yang sama dipakai dengan kata yang barang siapa menang tadi dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Ayat 5 perhatikan, siapakah yang menang? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Rupanya kriteria menang di dalam Wahyu 3 ayat 5 yang membuat nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Definisi menang di sana artinya adalah orang yang menaruh kepercayaannya, orang yang beriman kepada Yesus anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Anda masih belum yakin lagi, Anda perlu membuka di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, di mana di sana dikatakan bahwa dalam semuanya itu Anda dan saya, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang.
Nah, ini yang seringkali membuat kehidupan kita sedikit, kalau boleh saya katakan, bingung sebagai orang Kristen. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah pemenang. Jadi pemenang itu adalah starting point kita. Kita memulai perjalanan hidup kita sebagai pemenang. Kita tidak sedang berusaha menjadi pemenang. Karena Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, membuat kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai pemenang adalah mari kita jalani hidup ini sebagaimana pemenang menjalani hidupnya. Pemenang artinya ya orang-orang yang selalu berpikir positif, orang-orang yang berkata aku tidak akan pernah menyerah, ya aku tidak akan pernah berpikir yang negatif, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif. Itulah pemenang. Dan yang Tuhan mau adalah jangan kita berusaha menjadi pemenang, tetapi jalanilah hidupmu sebagai pemenang. Karena setiap langkah yang kita ambil ini adalah langkah pemenang. Haleluya. Karena itu jangan menjadikan starting point kita sebagai finishing line dalam kehidupan kita. Pemenang adalah startnya kita, bukan finishnya kita. Karena saat ini pun kalau Anda hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, Anda dan saya adalah pemenang. Tentunya saya perlu sampaikan bahwa sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah yang baik. Untuk membuktikan bahwa iman kita bukan iman palsu, bukan iman yang mati, kata Yakobus. Orang Kristen sejati tidak akan hidup sesuka hatinya sendiri. Tetapi orang Kristen sejati adalah orang-orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Jangan menjadi orang percaya atau orang Kristen, atau Anda pikir Anda orang Kristen, tetapi ternyata hidup Anda seperti yang dideskripsikan oleh Yesus dalam Yohanes 15, seperti ranting yang tidak melekat pada pokok. Kalau Anda tidak melekat pada Yesus, Anda bukan orang percaya. Kalau Anda tidak pernah punya waktu untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik demi kehormatan nama Tuhan, Anda bukan orang percaya. Karena orang percaya sejati, orang Kristen sejati menghasilkan buah-buah yang baik. Matius 7 ayat 16 dan 20, Yesus memberikan kepada Anda dan saya bagaimana kita bisa mengidentifikasi nabi dan pengajar palsu. Dari buahnya lah engkau mengenali mereka, kata Yesus. Karena itu orang-orang dunia harus bisa mengenali Anda dan saya sebagai orang percaya dari mana? Dari buah kita. Buah-buah roh yang terus bertumbuh dan semakin matang dalam kehidupan kita. Buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Orang-orang Kristen yang sejati menghasilkan buah roh. Dan yang terakhir, 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 di sana juga kita diajarkan bagaimana kita mengidentifikasi sekali lagi pengajar dan nabi palsu yang mereka diibaratkan sebagai anjing. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22, nanti Anda baca ayatnya sendiri. Jadi jangan kita menjadi seperti anjing, jangan kita menjadi yang kita pikir kita orang Kristen tetapi hidup kita seperti babi. Ya, babi artinya dia suka di kubangan, suka di hal-hal yang kotor. Saya meragukan iman Anda masih bisa tenang jiwa Anda ketika Anda ada di tengah-tengah kenajisan. Kenapa Lot dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia orang yang benar? Karena jiwanya tersiksa. Dia boleh tinggal di Sodom dan Gomora, tetapi jiwanya tersiksa. Hanya kita secara manusia, kita seringkali menilai Lot negatif, tetapi Tuhan sangat menghargai Lot. Karena itu dikatakan bahwa Lot orang benar. Karena dia tersiksa jiwanya. Pertanyaan saya, kalau engkau melakukan dosa, engkau tahu engkau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adakah jiwamu tersiksa?
Kalau hati nuranimu sudah tidak lagi bahwa itu sesuatu yang salah, saya meragukan keselamatan Anda. Ini yang penting. Memang kelihatannya tadi enak. Oh ya, sekali masuk dalam kitab kehidupan seolah-olah selamanya nama kita tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Tapi tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Pastikan bahwa kehidupan kekristenan Anda itu benar-benar seperti yang dideskripsikan dan digambarkan serta diajarkan oleh firman kebenaran ini. Menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Jadi sekali lagi, ya, prasyarat daripada keselamatan, prasyarat supaya nama kita tidak dihapuskan dari kitab kehidupan, tetaplah sola fide dan sola gratia. Ya, melalui iman dan juga dengan kasih karunia kita beroleh. Jadi kalau kita kembali ke Daniel pasal yang ke-12, ayat yang pertama, di sana mereka atau barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu merujuk kepada orang-orang Yahudi yang saleh, orang-orang yang tersisa dari Israel di akhir masa kesesakan besar. Mereka diselamatkan selama masa tribulasi dan akan ada kebangunan rohani yang besar sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini terbalik dengan pengangkatan. Dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, sebelum pengangkatan akan terjadi banyak murtad. Banyak orang yang mundur dari iman. Tetapi sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua akan terjadi KKR, akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Jadi jangan terbalik. Sekali lagi, pengangkatan dan kedatangan Kristus kali yang kedua adalah dua peristiwa yang berbeda, dibedakan dalam kurun waktu 7 tahun. Bagaimana bisa terjadi selama masa kesesakan besar ini kebangunan rohani yang besar? Padahal kan sudah tidak ada gereja. Bagaimana bisa terjadi? Kalau Anda membaca di dalam Wahyu 7 dan Wahyu pasal yang ke-14, di sana disebutkan satu angka, 144.000. Ya, nanti satu kali kita akan belajar siapakah 144.000 orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang dilindungi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah para penginjil Israel yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran, dan mereka akan menyebabkan sebuah kebangunan yang besar sebelum Yesus Kristus datang kali yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak dari bangsa Israel yang akan selamat? Itu pun tertulis di dalam Alkitab, dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita lihat Zakaria 13 ayat 8 dan 9. Berapa banyak dari bangsa Israel yang akan selamat? Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kalau Anda melihat di dalam Roma 11 ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa seluruh Israel pada akhirnya akan diselamatkan. Inilah yang dimaksud dengan seluruh Israel akan diselamatkan. Biasanya Tuhan menyelamatkan individu, pribadi lepas pribadi. Tetapi untuk Israel dikatakan di sini Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. Kenapa dikatakan seluruh Israel akan diselamatkan? Padahal kita tahu 2/3 akan binasa. Karena yang diselamatkan hanyalah yang tersisa ini. 1/3 inilah seluruh Israel akan diselamatkan. Yang tersisa dari Israel hanyalah mereka yang telah dimurnikan
oleh api murka Allah. Dan para pemberontak, orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak percaya, mereka semua sudah lenyap. Karena itu bisa dikatakan bahwa seluruh Israel akan diselamatkan. Mari kita lihat satu ayat lagi, Maleakhi 3 ayat 16. Kita akan membaca sampai Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi 3 ayat 16. Tentang apa yang akan terjadi nantinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Seluruh orang Israel hari ini mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, tetapi masa kesesakan besar akan memilah-milah mereka, akan menunjukkan sifat asli mereka dan kepercayaan tulen mereka, siapa dan apa yang sebenarnya mereka percayai. Maleakhi 4 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi masa kesesakan besar adalah untuk menyingkirkan para pemberontak dan orang fasik, untuk memisahkan orang Israel yang setia dan yang tidak setia. Demikian juga di dalam kehidupan Anda dan saya, masa kesukaran, hari-hari yang sulit itu seringkali memisahkan, membedakan orang yang setia dan orang yang tidak setia. Ya, seolah-olah hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan dan ujian itu menyortir, ya, orang-orang yang masih kanak-kanak dan orang-orang yang sudah dewasa. Masalah dalam hidup kita selalu membentuk atau menghancurkan kita. Penderitaan dalam hidup ini menyingkapkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Kalau Anda kepengen tahu apakah seseorang benar-benar punya buah roh, ya, bagaimana caranya kita bisa mencicipi apakah buah itu asam atau manis? Gigit buah itu, atau potong buah itu dengan pisau. Sakiti dia. Lakukan sesuatu yang buruk pada dia. Anda akan lihat dari responnya, apakah dia orang yang masih kanak-kanak, atau dia orang yang sudah dewasa dan buah rohnya sudah matang di dalam kehidupan kita. Ada satu prinsip yang diajarkan kepada pejabat GBI, bukan soal benar atau salah, melainkan respon. Itu waktu Dulos Camp, saudara, diajarkan, dan kita harus menghafalnya, saudara. Jadi orang bisa salah memperlakukan Anda, itu hal yang salah. Kalau orang salah memperlakukan kita, merugikan kita, menyakiti kita, itu hal yang salah. Tetapi di sini dikatakan bukan soal benar atau salah, melainkan respon kita juga menentukan apakah kita sudah benar-benar dewasa. Haleluya. Dan masa kesukaranlah yang akan menyingkapkan jati diri seseorang. Karena itu hati-hati ketika kita diperhadapkan pada masalah dalam hidup ini. Itu tidak lebih dari sekedar ujian. Ujian untuk kita naik level, ya. Ujian untuk membuktikan bahwa, oh iya, ternyata selama ini aku dengar firman, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ternyata firman
Ternyata ketika ada orang yang ngomongin aku, orang yang gosipin aku biasa saja, aku masih bisa tersenyum, aku masih bisa mendoakan orang itu, aku masih bisa mengampuni orang itu. Itu artinya bahwa firman itu benar-benar nancep di dalam roh kita dan itu mengubahkan hidup kita. Tapi kalau kita setiap kali disakiti masih tersinggung, ketika orang lain ngomongin kita balik ngomongin dia, bahkan kita balas lebih parah lagi. Apa bedanya Anda dengan orang dunia? Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang tidak percaya? Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang tidak pernah dengar firman? Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang tidak melayani? Haleluya. Karena itu kita patut waspada. Masalah dalam kehidupan kita, orang-orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita, itu tidak lebih dari sekedar ujian untuk membuktikan kedewasaan rohani kita. Jadi sekali lagi, ada kelompok orang yang tersisa dari Israel yang akan diselamatkan, seperti juga tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-7. Daniel 7 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Berbicara tentang orang-orang Israel yang masuk dalam masa kesesakan besar dan keluar sebagai orang yang diselamatkan. Mereka akan turut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ayat yang ke-27, maka pemerintahan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Anda dan saya, orang-orang yang mengalami pengangkatan nantinya, kita pun akan bersama-sama dengan sisa orang Israel ini memerintah bersama dengan Yesus di dalam 1000 tahun. Kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua adalah mereka yang dibangkitkan. Itu tertulis di dalam Daniel ke-12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini seringkali ayat ini juga disalah mengerti, bahwa nantinya ketika Yesus datang kali yang kedua akan ada kebangkitan secara bersama-sama. Kita semua berdiri di satu tempat dan Tuhan akan memisahkan, oh kamu masuk surga, kamu masuk neraka, dan seterusnya, dan seterusnya. Maksud dari Daniel 12 ayat. Sedikit saya mau ulas tentang kebangkitan. Ini perlu menjadi hal yang diketahui oleh orang-orang percaya tentang kebangkitan. Karena kebangkitan itu tidak terjadi secara bersama-sama. Ketika Yesus datang, semuanya baru dibangkitkan. Kebangkitan dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah kebangkitan bagi orang percaya. Yang kedua adalah kebangkitan bagi orang percaya. Itu kebangkitannya beda. Beda, sudah. Biar saya jelaskan supaya Anda mengerti tentang kebangkitan. Kebangkitan orang percaya itu di Alkitab disebut sebagai kebangkitan pertama. Itu pun terjadi dalam 3 kelompok, dalam 3 tahapan. Ada 3 kebangkitan pertama. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus itu sendiri. Kristus bangkit sebagai yang sulung, sebagai jaminan bahwa suatu hari nanti semua orang percaya yang menaruh imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Yang kedua, kebangkitan orang percaya terjadi pada waktu pengangkatan, seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, yang terlebih dulu mati, ia akan diangkat, diikuti oleh mereka hidup. Kebangkitan orang percaya yang ketiga itu akan terjadi di akhir masa tribulasi. Siapa yang akan dibangkitkan di akhir
masa kesesakan besar. Karena akan ada orang-orang yang mati, orang-orang percaya yang mati selama masa kesesakan besar. Mereka akan dibangkitkan di akhir daripada kesesakan besar itu. Ya, ditulis di dalam Wahyu 20 ayat yang keempat. Mari kita lihat. Wahyu 20 ayat yang keempat. Haleluya. Wahyu 20 ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang hidup. Karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi yang dibangkitkan di akhir masa tribulasi adalah mereka yang mati selama masa tribulasi. Bukan hanya itu, tetapi ada orang yang dibangkitkan juga di akhir masa tribulasi. Siapakah mereka? Adalah orang-orang kudus yang pernah hidup di perjanjian lama. Jadi orang-orang kudus yang hidup di perjanjian lama tidak akan dibangkitkan bersama-sama dengan gereja pada saat pengangkatan. Tetapi mereka masih harus menunggu 7 tahun kemudian. Di akhir masa kesesakan besar, mereka baru akan dibangkitkan. Ibrani 11 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat 39 dan 40, di sana dikatakan, dan memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi Anda dan saya, ya, itu disediakan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang kudus di perjanjian lama. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Artinya, gereja akan mengalami pengangkatan terlebih dahulu, kemudian 7 tahun masa kesesakan, dan di akhir masa kesesakan, orang-orang kudus di perjanjian lama, mereka akan kebangkitan. Jadi kebangkitan yang pertama, kebangkitan bagi orang percaya, itu ada 3. Kebangkitan Kristus, pengangkatan, dan kebangkitan di akhir masa kesesakan. Sekarang saya berbicara tentang kebangkitan bagi orang yang tidak percaya. Kapan orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitkan? Ini ditulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini adalah kebangkitan yang kedua. Tentunya Anda tidak mau ada di dalam kelompok ini, karena ini bukan untuk Anda. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Karena itu mari hari-hari ini ajak, kalau masih ada saudara yang belum percaya, pastikan mereka ikut di dalam kebangkitan yang pertama. Karena kalau Anda sudah masuk di dalam kebangkitan yang kedua, tidak mungkin, mustahil Anda diselamatkan. Karena kebangkitan yang kedua hanyalah untuk orang yang tidak percaya. Di sana ditulis Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ini yang tadi saya sudah bicarakan. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan
apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang yang mati dalam kondisi tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dibangkitkan di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun kemudian mereka baru akan dibangkitkan. Begitu mereka dibangkitkan, yang mereka lihat adalah tahta pengadilan putih yang besar. Dan setelah itu tidak lama kemudian mereka akan dilemparkan ke lautan api. Jadi di dalam pengadilan itu tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi mereka bisa mempertahankan diri di hadapan Tuhan. Begitu bangkit yang kedua, namanya sudah pasti tidak ada di kitab kehidupan. Sudah terhapus. Karena mereka tidak pernah menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Dan mereka langsung masuk ke dalam lautan api. Berbeda dengan pengadilan yang orang percaya. Orang percaya juga akan masuk dalam pengadilan yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Tetapi ini pengadilan yang berbeda. Ini bukan pengadilan untuk mengadili apakah kita selamat atau tidak. Kalau kita sudah masuk di dalam pengadilan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, itu adalah pengadilan bema. Pengadilan bema adalah untuk Anda dan saya, orang-orang percaya, menerima upahnya berdasarkan pekerjaan kita selama kita hidup. Jadi bicara tentang 2 tahta pengadilan ini pun kita harus hati-hati. Karena orang Kristen tidak akan masuk ke dalam tahta pengadilan putih. Orang Kristen masuk ke dalam tahta pengadilan bema untuk menerima upah. Dan upahnya tentunya berbeda-beda, tergantung apa yang kita kerjakan di masa hidup kita. Haleluya, inilah arti dan makna daripada pengorbanan Yesus yang harus kita benar-benar resapi, kita benar-benar hayati, kita harus benar-benar renungkan betapa dahsyatnya apa yang dilakukan Yesus bagi Anda dan saya. Jadi kalau Anda membaca kembali tadi dalam Daniel 12 ayat yang kedua, di sana sekalipun seolah-olah berbicara hanya satu peristiwa kebangkitan, tetapi di sana ada 2 kebangkitan yang terpisah dengan jarak waktu 1000 tahun. Dan saya mau katakan bahwa ketika Tuhan selesai membangkitkan semua orang, tidak seorang pun akan tertinggal di dalam kubur. Jadi kuburan itu hanyalah rumah sementara. Karena pada akhirnya nanti semua kuburan itu akan kosong. Bedanya adalah di mana? Dua-duanya sama-sama hidup. Kalau bicara hidup yang kekal, di neraka pun juga hidup yang kekal. Tetapi saya dan keluarga saya tidak mau ada di sana. Dan saya percaya Anda pun tidak mau ada di kehidupan yang kekal, tetapi di neraka. Ya sudah kesakitan, gak mati-mati. Biasanya kalau orang yang sudah kesakitan, udah pasrah, udah putus asa, ya sudahlah, mati aja lah, gitu kan. Ini Anda mau mati pun gak bisa mati, saudara, itulah neraka. Saya berdoa supaya kita semua merindukan kehidupan kekal yang satu lagi di rumah Bapa di sorga. Haleluya. Di kota yang disebutkan dalam bahasa Inggris the heavenly city. Nanti satu kali saya akan mengajarkan tentang seberapa besar surga itu. Saya pastikan bahwa kalau dihitung dari semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, 100 miliar lebih manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, semuanya bisa masuk surga. Bisa. Surga tempatnya jauh lebih luas daripada seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Ya, karena kapasitas surga itu 100 triliun manusia.
100 triliun manusia. Dari mana hitungannya? Ada hitungannya. Nanti satu kali saya akan mengajarkan tentang the heavenly city, tentang kota surgawi Yerusalem baru yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Ya, hari ini kita tidak akan selesai berbicara tentang kelompok yang ketiga, tapi ada kelompok yang ketiga yang besok saya akan bagikan bagi Anda. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang diberikan upah. Jadi ada orang-orang yang dilepaskan, orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang dibangkitkan, dan juga pada akhirnya ada orang-orang yang diberikan upah. Besok kita akan bicara tentang orang-orang yang diberikan upah. Tapi saya mau katakan bahwa ini pelajaran yang begitu membuat saya semakin mengasihi Tuhan, semakin kepingin dekat dengan Tuhan, kepingin belajar lagi tentang firman Tuhan. Ya mungkin Anda berpikir bahwa aku kan tidak akan melewati masa kesesakan besar. Buat apa aku tahu semua ini? Buat apa aku belajar semua firman profetik ini? Di dalamnya ada pelajaran-pelajaran berharga yang kita bisa terapkan, yang kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Dan dengan mempelajari nubuatan, kita tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, saudara. Waktunya tidak lama lagi. Ya, saya tidak akan ngomong tentang tanggal karena ini direkam, saudara. Ya, tetapi Anda bisa merasakan karena kalau Anda banyak Tuhan, maka domba-domba itu akan mengenali suara Tuhan. Akan punya feeling, punya sense, punya rasa bahwa oh sudah semakin dekat. Sudah urgent. Sudah sangat-sangat dekat waktunya. Dan mari kita singkirkan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Jangan boroskan minyak kehidupan Anda. Ya, don't waste your oil. Ya, seperti gadis yang bodoh. Mereka memboroskan minyak mereka untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang duniawi. Jangan menjadi orang Kristen yang suka memboroskan minyak urapan Anda hanya untuk kesenangan kedagingan Anda. Mari kita mempersiapkan diri dengan lebih serius lagi. Berserahlah sepenuhnya kepada Yesus. Kasihilah Yesus. Sembahlah Yesus, layanilah Yesus, hiduplah bagi Yesus, bagikanlah pesan tentang Yesus, lakukanlah segala sesuatu yang membuat Yesus bangga kepada kita, bukan untuk kesombongan kita, supaya nanti saat kita berjumpa muka dengan Yesus, kita tidak perlu merasa malu. Lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.